Halo semua, kembali lagi di channel Riderman Hua. Di video kali ini, admin akan menceritakan kelanjutan dari cerita komik Absolute Sword Sense. Pada episode sebelumnya, Wonwi yang mulai bertarung melawan Juabek, ia pun mencoba menggunakan teknik berpedang Luminous Star. Sebelum ke cerita, seperti biasa, alangkah baiknya like, komen, dan subscribe-nya agar Mimin selalu bersemangat dalam membuat video. Tanpa basa-basi, langsung saja kita ke ceritanya. Cerita dimulai. Terlihat Juabek yang masih terbaring setelah menerima serangan Wonwi. Ia berpikir, serangan Wonwi yang tadi itu pasti adalah teknik ketiga berpedang Luminous Star, tebasan ruang hampa. Aku mengetahui itu karena aku sudah pernah ditunjukkan oleh Sang Evil saat dia menggunakan Luminous Star berulang kali. Juabek teringat saat dimana dia dilatih Sang Evil. Sang Evil berkata, "Apa kau masih belum mengerti? Agar ahli bela diri tinju bisa melawan ahli bela diri berpedang, kau harus mendekat saat setiap kali lawanmu menggerakkan pedangnya, agar kau bisa membelokkan arah serangan pedangnya." Sambil menahan rasa sakitnya, Juabek berkata, "Tapi Tuan, serangan Anda itu terlalu cepat, bahkan saya pun tidak bisa melihatnya." Mendengar itu, sambil tertawa, Sang Evil berkata, "Kalau begitu, aku akan terus memukulmu sampai kau bisa melihat arah serangannya." Kemudian, Juabek masih berpikir, tapi teknik Luminous Star Wonwi ada di level yang sama dengan milik Sang Evil. Entah kenapa dia bisa sekuat itu, padahal tidak ada seorang pun yang mengajarinya. Wonwi yang melihat Juabek masih terdiam, ia berkata, "Hai, kau Juabek, kenapa kau tidak cepat bangun? Apakah kau sudah menyerah?" Mendengar itu, dengan segera Juabek pun langsung bangun. Ia berkata, "Siapa bilang aku sudah menyerah? Asal kau tahu, serangan seperti itu bagiku itu tidak ada apa-apanya." Kemudian Juabek berkata, "Sialan, kau berani menghinaku. Aku telah dilatih oleh Sang Evil secara langsung. Aku telah merasakan teknik berpedang Luminous Star di setiap harinya, dan aku telah berlatih seperti di neraka. Takkan kubiarkan diriku lengah lagi. Akan aku lawan kau dengan seluruh kemampuanku." Melihat itu, Iron pun berkata, "Juabek mampu bertahan dari serangan seni bela diri Sang Evil. Bagaimana bisa serangan seperti itu hanya mampu meninggalkan goresan saja di tubuhnya? Jika terus begitu, kurasa Wonwi hanya bisa mengikuti taktik yang sudah direncanakan." Terlihat Wonwi dan Juabek mulai kembali bertarung. Keduanya pun terus-terusan memberikan serangan yang mengerikan. Dengan memperhatikan gerakan pedang Wonwi, Juabek berpikir, di saat tenaganya sudah terkumpul, itu akan segera bergejolak. Itulah teknik pertama Luminous Star. Benar saja, Wonwi kembali melancarkan serangan menggunakan taktik tarian cakar harimau. Juabek yang hanya bertahan dengan serangan itu, ia berkata, "Mungkin akan sulit melihat semua lintasan pedangnya, tapi aku akan bisa memblokirnya kalau aku tahu pergerakan selanjutnya. Aku memang terkena serangannya beberapa kali, tapi syukurnya itu hanya menggoresku, jadi aku masih bisa bergerak dengan benar." Di sisi lain, Wonwi yang beberapa kali menyerang Juabek, ia berkata, "Meski aku sudah mengarahkan seluruh kemampuanku, dia sudah tahu bagaimana pergerakanku selanjutnya. Karena itu, dia dengan mudahnya memblokir gerakan seranganku. Dan dia sudah mempelajari Kinggong milik Sang Evil dengan sempurna. Tidak akan mudah untuk mengacaukannya. Kalau begitu, haruskah aku fokus untuk terus menyerangnya?" Melihat Wonwi yang mulai bersiap untuk menyerang, Juabek berkata, dia akan menggunakan teknik tarian cakar harimau lagi. Itu adalah teknik yang dahsyat untuk menundukkan lawannya. Tapi di antara pergerakannya,
ada celah yang membuatku bisa untuk memperpendek jarakku dengannya. Aku akan mendekat secara perlahan dan melancarkan pukulan secara bertubi-tubi. Melihat Juabek yang semakin mendekat, Wonwi berkata, "Sekarang waktunya membalikkan keadaan. Aku akan menggunakan teknik ketiga berpedang Luminous Star tebasan ruang hampa untuk menyerangnya." Sambil menahan serangan Wonwi, Juabek berkata, "Lagi-lagi teknik ini yang ia gunakan. Meski cukup ringan, tapi serangan ini cukup cepat dan tidak terduga sehingga bisa membuat lawan kebingungan. Daripada menangkisnya satu persatu, lebih baik aku harus maju dan mendekat kepadanya." Melihat Juabek yang semakin mendekat, dengan sigap Wonwi langsung melompat ke belakang untuk memperlebar jarak antara mereka berdua. Seperti yang telah diprediksi Juabek, pergerakanmu itu sangat terlihat jelas, menggunakan tangan lainnya serta menggunakan kuda-kuda untuk mendapatkan keseimbangan. Itu adalah teknik ketiga berpedang Luminous Star tebasan ruang hampa. Teknik itu adalah dia sengaja menerima serangan lawan dan ia akan menyerang balik dengan sangat cepat. Dengan menyerang kaki Wonwi, Juabek berkata, "Tapi tebasan ruang hampa tidak akan bisa menjatuhkan lawan jika penggunanya tidak bisa memprediksi jalur serangan lawannya." Melihat Wonwi yang kehilangan keseimbangan, dengan sangat cepat Juabek langsung melayangkan sebuah pukulan telak tepat di tubuh Wonwi. Sambil tertawa, Juabek berkata, "Aku berhasil menghancurkan teknik berpedang Luminous Star. Sekarang apa yang akan kau lakukan? Aku telah mengetahui semua kelemahan teknik Luminous Star itu. Jadi, sekeras apapun seranganmu, itu tidak akan berguna terhadapku." Sambil menahan sakit, Wonwi menjawab, "Meski aku sudah siap akan hal ini, tapi rasanya tetap sangat menyakitkan." Iron pun berkata, "Jangan kau khawatirkan itu. Luka seperti itu bisa sembuh dengan cepat apabila kau menggunakan teknik kultivasi energi bawaanmu." Sambil melihat kepada Sang Evil, Wonwi berpikir, "Dengan seperti ini, aku telah berhasil menunjukkan kepadanya jika teknik berpedang Luminous Star yang tertulis di buku rahasia telah berhasil dikalahkan. Kalau aku tetap menggunakan teknik yang sudah dikalahkan begitu saja, maka aku adalah orang yang bodoh. Baiklah, aku akan menggunakan teknik yang sudah dikembangkan. Dengan begitu, aku cuma perlu bilang jika aku melakukannya dengan cara spontan dalam situasi terdesak. Jadi mereka tidak akan curiga dan menyalahkanku." Juabek tertawa saat melihat Wonwi akan menggunakan teknik yang sama. "Majulah dan seranglah aku. Kau tidak akan mampu kembali menyentuhku karena aku sudah tahu semua teknik berpedangmu." Namun, tiba-tiba Juabek terdiam saat mengetahui pola serangan Wonwi sedikit berubah, sehingga membuat tubuhnya jatuh tersungkur. Pergerakan teknik tebasan ruang hampa Wonwi menjadi lebih tajam dari sebelumnya. Setelah mendapatkan serangan itu, dengan terkejut Juabek berkata, "Apa yang telah kau lakukan? Kenapa serangannya menjadi berubah seperti itu?" Sambil tertawa, Wonwi berkata, "Aku hanya mengubah sedikit teknik berpedang Luminous Star karena kau dengan mudahnya memblokir semua seranganku. Apakah kau menyukainya?" Mendengar itu, Juabek berpikir, "Sialan, dia mengubah gerakannya dengan spontan. Itu terdengar mustahil, tapi ini terjadi tepat di depan mataku." Terlihat, Wonwi yang terus-terusan melancarkan serangan kepada Juabek. Serangan tarian cakar harimau menjadi lebih hebat dari sebelumnya. Aku jadi lebih sulit untuk memperpendek jarakku kepadanya. Meski itu tidak menjadi masalah, akan ada saat di mana aku bisa mendekat ketika dia mencoba untuk melancarkan serangan dengan tarian cakar harimau berkali-kali. Dengan sigap, Juabek langsung melancarkan pukulan keras terhadap Wonwi. Namun, begitu terkejutnya Juabek saat melihat pukulannya dengan mudahnya ditangkap oleh Wonwi. Ia berpikir,
Dia menyeimbangkan dirinya dengan menjulurkan tangan kirinya di saat membuat jarak dan menahan serangan lawannya. Ini adalah teknik kedua Luminous Star. Setelah berhasil menyerang Juabek, Wonwi berkata, "Akhirnya aku berhasil menyerang menggunakan teknik tebasan ruang hampa yang sudah dikembangkan. Tapi entah mengapa tanganku bisa sampai terluka seperti ini, seolah-olah aku telah memukul besi dengan tangan kosong." Begitu terkejutnya Wonwi saat melihat perubahan wujud Juabek. Ia berkata, "Apa yang telah terjadi, Juabek? Ada apa dengan tubuhmu? Apa yang ingin kau lakukan sehingga kau melepaskan semua perlengkapanmu?" Melihat itu, Iron berkata, "Wonwi, sesuatu yang aneh di tubuhnya itu dinamakan Golden Blood. Karena sekarang dia telah menggunakannya, pertarungan ini akan jauh berbeda dibandingkan dengan yang sebelumnya. Jadi, kau harus jaga jarak terhadapnya." Tiba-tiba, dengan secepat kilat, Juabek langsung menyerang Wonwi. Ia berkata, "Hai, kau, Wonwi, kau melihat kemana? Jangan harap kau bisa menang dariku." Meski sempat menghindar, namun efek dari serangan Juabek mampu menggores wajah Wonwi. Wonwi berpikir dia luar biasa sangat cepat. Padahal sebelumnya saja dia sudah begitu cepat berkat Kinggong unik milik Sang Evil. Tapi pukulan ini bukan sekedar cuma peringatan. Kalau saja dia memakai teknik pukulan dengan benar, mungkin aku tidak bisa menghindarinya. Dengan memasang kuda-kuda, Wonwi berkata, "Tidak kusangka aku harus melalui masa yang sesulit ini. Aku harus mengakhiri ini secepatnya." Terlihat keduanya pun kembali bertarung. Lagi dan lagi Wonwi menggunakan teknik yang sama. Melihat itu, Juabek berkata, "Kau lagi-lagi menggunakan tarian cakar harimau. Apa kau kira itu akan melukaiku lagi?" Dengan sangat keras, Juabek langsung memukul Wonwi tepat di bagian perutnya, sehingga membuatnya terlempar jauh ke belakang. Tidak sampai di situ, Juabek langsung kembali menyerang. Dengan putaran badan, Juabek langsung menyerangnya sebuah tendangan. Namun, dengan sigap, Wonwi langsung menahan serangan Juabek dengan kedua tangannya. Dengan menahan serangan Juabek, Wonwi berpikir dia lebih kuat dari sebelumnya. Tapi, aku berhasil menangkis serangannya. Aku hampir berhasil menciptakan celah untuk menyerang balik. Lagi-lagi, Wonwi menyerang dengan teknik yang sama, teknik berpedang tebasan ruang hampa, yang membuat Juabek kembali terlempar ke belakang. Terlihat, Juabek meringis kesakitan. Ia berkata, "Aku sudah tidak punya banyak waktu lagi. Kapanpun kau merasa aku terlalu dekat denganmu, kau selalu menggunakan teknik tebasan ruang hampa untuk menjauhkanku." Dengan mencengkram batu, Juabek berkata, "Bagaimana dengan ini? Apa kau bisa menahannya?" Sambil menangkis pecahan batu yang mengarah kepadanya, Wonwi berkata, "Serangan macam apa ini? Apa kau sudah putus asa?" Tiba-tiba, terlihat Juabek sudah berada di belakang Wonwi dengan melancarkan sebuah pukulan. Namun, dengan sangat cepat, Wonwi bisa menahan pukulan kilat Juabek. Wonwi begitu terkejut saat melihat wajah Juabek yang meringis kesakitan. Melihat reaksi Wonwi, Juabek pun berkata, "Apa kau mengkhawatirkan aku? Jangan kau bertingkah seolah kau lebih hebat dariku. Aku tidak akan membiarkan kau bisa mengalahkanku." Melihat kejadian itu, Iron berkata, "Wonwi, akan semakin berbahaya jika ini terus dibiarkan. Kau harus cari cara untuk bisa mengalahkannya. Aku pernah melihat Golden Blood milik Sang Evil saat berhadapan dengan Master Hojangdai. Tapi Sang Evil kulitnya tidak sebengkak itu dan tidak mengelupas. Aku yakin itu adalah efek samping dari pengguna seni bela diri yang melampaui batasnya. Jika terus berlanjut, dia pasti akan mati." Mendengar penjelasan Iron, Wonwi berkata, "Aku mengerti apa yang kau maksud. Tapi
Bahkan aku menggunakan tarian cakar harimau dan tebasan tersembunyi. Aku tidak bisa menghentikannya sama sekali. Wonwi yang terus bertarung melawan Juabek kembali berkata, "Aku bisa saja menang melawan Juabek dengan mengulur waktu pertempurannya. Tapi jika aku melakukannya, dia benar-benar akan mati. Aku harus menang, tapi aku harus memastikan kalau dia bisa selamat." Wonwi langsung menghentikan serangan pedangnya saat melihat tubuh Juabek yang terluka. "Kau bodoh sekali. Jika saja aku terlambat sepersekian detik untuk menghentikan seranganku, aku pasti sudah memotong dadamu." Juabek yang melihat Wonwi seakan meremehkannya, dia pun langsung menggenggam ujung pedang Wonwi dan langsung melancarkan pukulan. Saat pukulan Juabek hampir mengenai Wonwi, dengan tatapan tajam, Wonwi langsung menangkap tangan Juabek. Sang Evil pun terkejut saat melihat reaksi Wonwi yang menghalau pukulan Juabek dengan menggenggamnya. Melihat itu, Iron pun berkata, "Jadi begitu, dia berencana mengatasi situasi ini menggunakan pertarungan energi inti bawaan." Dia dengan sengaja menyamakan energi Juabek dengan energi inti bawaannya untuk memaksanya melepaskan Golden Blood Juabek. Kalau dia tidak mempelajari teknik Luminous Star, ini akan sama saja seperti dia bunuh diri. Bisa kita lihat ekspresi mereka berdua setelah bertarung menggunakan energi inti bawaan. Meski kelihatannya Juabek yang lebih diunggulkan, tapi sudah dipastikan kalau dia yang akan kelelahan lebih dulu. Sungguh menakjubkan, sepertinya Juabek sudah bertekad akan membunuh Wonwi. Wonwi bukan cuma lebih kuat dalam seni bela diri, tapi dia juga mampu mempertahankan kewarasannya dalam situasi yang seperti ini. Jika ini terus berlanjut, ini akan menjadi kemenangan yang telak bagi Wonwi. Melihat Wonwi yang menggunakan energi inti bawaan, Juabek berkata, "Jadi, kau ingin bertarung menggunakan energi inti bawaan? Berani sekali kau memainkan trik seperti ini ketika kau bertarung melawanku." Setelah mengatakan itu, terlihat Juabek langsung kehilangan kesadarannya. Tiba-tiba seperti kilat, Sang Evil datang tepat di tengah keduanya dan langsung memisahkan mereka. Saking kuatnya dorongan Sang Evil sehingga membuat mereka terlempar sampai jauh. Melihat itu, Wonwi berkata, "Wahai Sang Evil, apa yang telah Anda lakukan? Kenapa Anda ikut campur dalam pertarungan kami?" Sambil tertawa, Sang Evil berkata, "Aku sudah menyelamatkanmu dari pengurasan energi inti bawaan, dan kau mengatakan itu kepadaku. Kenapa aku ikut campur? Karena pertandingan ini tidak ada pemenangnya, maka aku memutuskan jika pertandingan ini adalah imbang." Kemudian Sang Evil melanjutkan perkataannya, "Kenapa kau tidak menggunakan teknik berpedang dari catatan rahasia yang sudah aku berikan kepadamu? Aku tidak sebodoh itu." Dengan santai, Wonwi menjawab, "Saya telah mengetahui kalau Anda bisa menggunakan kekuatan penuh dari teknik berpedang yang ada di catatan rahasia itu. Yang berarti Anda juga tahu bagaimana cara saya menggunakan teknik berpedang itu dan juga kelemahan dari teknik itu sendiri." Mendengar penjelasan Wonwi, Sang Evil berkata, "Jadi itu alasan kau mengubah teknik berpedangmu? Apa seseorang telah mengajarimu? Tapi dari yang aku lihat, kurasa kemampuanmu hanya sampai di situ. Aku bisa melihat semua kelemahanmu." Mendengar itu, Wonwi berpikir, "Aku sengaja membuat beberapa kesalahan dari teknik berpedangku supaya Sang Evil tidak mencurigaiku lebih jauh." Kemudian Wonwi berkata, "Tapi Tuan, apakah Anda pikir pemilik sesungguhnya Luminous Star tidak mengembangkan teknik berpedang miliknya yang sudah Anda ketahui dengan sangat baik? Saya yakin pemilik sesungguhnya pasti sudah mengembangkannya." Dengan marahnya, Sang Evil berkata,
Apapun itu, pertandingannya aku anggap seri. Jadi, pertandingan ini dibatalkan. Wonwi kembali berkata, "Tuan, saya pasti akan menang jika saja pertandingannya dilaksanakan sampai akhir. Apa Anda tidak bisa mengetahuinya dari keadaan dia seperti ini? Anda benar-benar sudah berlebihan. Apa Anda benar-benar berpikir kalau ini adalah pertandingan yang adil? Coba Anda pikir lagi, saya hanya mengetahui setengah dari teknik kultivasi itu, dan Juabek yang mewarisi teknik seni bela diri Anda itu, dia telah mengetahui kelemahan dari teknik berpedang saya. Dan dia memakan elixir untuk meningkatkan energi internalnya. Dia bahkan menggunakan sarung tangan yang langka dan berharga. Lalu, apa yang terjadi dalam situasi ini? Saya berhasil memenangkan pertarungan yang sudah diatur agar saya kalah." Dengan tegas, Wonwi berkata, "Jika Anda memang tidak berniat untuk mengakui kemenangan saya, apa Anda menyuruh saya untuk mati begitu saja? Apa bagi Anda saya hanya sebuah bidak catur?" Belum sempat Wonwi melanjutkan perkataannya, tiba-tiba Sang Evil tertawa dan langsung menginjakkan kakinya ke tanah. Dengan spontan, tubuh Juabek pun langsung terangkat. Sang Evil berkata, "Dasar bodoh, siapa yang menyuruhmu menggunakan Golden Blood? Aku yakin sudah memberitahumu kalau kau tidak akan mampu mengendalikannya. Tapi, yang aku heran, apakah aku pernah memberikanmu sebuah elixir?" Sambil gugup, Juabek berkata, "Bukannya semua pil yang Tuan berikan kepada saya di setiap malam itu adalah elixir milik Tuan?" Sambil tertawa, Sang Evil berkata, "Dasar kau bodoh, kau menyebut itu elixir. Jika aku mempunyai elixir sebanyak itu, kenapa aku harus memberikannya kepadamu?" Kemudian, Sang Evil bertanya kepada Wonwi, "Apa kau tahu alasan aku mengajari mereka teknik bela diriku, meski aku belum pernah mengajarkannya kepada siapapun sebelumnya? Itu karena mereka mempunyai tubuh yang sempurna untuk mempelajari Golden Blood. Sirkulasi darah dari mereka berdua jauh lebih cepat dari manusia biasa. Tubuh keduanya memungkinkan mereka untuk bisa mengumpulkan energi internalnya dengan cepat." Sambil memukuli Juabek, Sang Evil berkata, "Kalau darahmu bersirkulasi terlalu cepat sebelum kau mempelajari Golden Blood sepenuhnya, maka itu akan menjadi bahaya bagi tubuhmu. Kalau aku biarkan begitu saja, hidupmu akan lebih singkat. Itu sebabnya aku memberikan kalian pil itu untuk membantu kalian mengendalikan sirkulasi darah di saat kalian sedang berlatih. Dan untuk sarung tangan, apa kau benar-benar mengatakan hal itu meski kau tidak tahu senjata apa yang kau miliki itu? Meski sudah cukup tua, tapi itu terbuat dari besi yang cukup langka. Pedang itu buatan tangan yang jauh lebih baik daripada pedang-pedang kebanyakan." Sambil tertawa, Sang Evil melanjutkan perkataannya, "Meski kau tetap tidak diuntungkan seperti yang kau katakan, pertarungan ini sudah diatur agar aku yang menang, entah apapun yang terjadi, dan kalian hanya bidak catur untuk hal itu. Dan kau berani melakukan trik murahan, dan kau hampir memenangkan pertarungan. Karena pertandingannya batal, jadi kesepakatan kita pun juga batal." Dengan santai, Wonwi berkata, "Pada akhirnya, saya hanyalah sebuah bidak catur yang sekali pakai." Dengan tegas, Sang Evil berkata, "Akan aku jadikan bidak catur sekali pakai itu menjadi muridku. Akan terlalu sia-sia mengabaikan potensimu itu begitu saja. Ada orang yang luar biasa dalam seni bela diri. Mereka dikenal sebagai jenius. Ketika seseorang mengajari mereka sesuatu hal, mereka akan belajar lebih banyak lagi dari apa yang diajarkan kepada mereka dengan sendirinya. Bakat yang seperti itu akan sulit untuk ditemukan. Pada dasarnya itu adalah orang-orang yang seperti dirimu. Apapun itu, aku sudah memutuskan akan menjadikanmu sebagai muridku."
Mendengar itu, sambil berlutut memberi hormat, Wonwi berkata, "Terima kasih Tuan, Anda telah mau mengangkat saya menjadi murid Tuan." Kemudian, Wonwi berpikir, "Kurasa kekuatan yang aku peroleh dari peri pedang dan iron terlihat sebagai bakat di matanya. Aku sangat berterima kasih kepada kalian, selama ini telah membantuku. Tapi, sepertinya aku harus bertanya suatu hal pertanyaan lagi kepadanya." Wonwi pun bertanya, "Tuan, meski saya telah menjadi murid Anda, tapi sepertinya saya tidak akan bisa mempelajari seni bela diri milik Anda. Karena Anda telah berkata kalau Golden Bullet hanya bisa dipelajari seperti mereka berdua yang mempunyai sirkulasi darah yang cepat." Sambil tertawa, Sang Evil berkata, "Kau harus berterima kasih kepadaku. Aku tidak akan mengajarimu teknik pukulan, tapi aku akan membantumu menyempurnakan teknik berpedangmu. Apa kau tahu teknik berpedang yang sudah kau pelajari itu merupakan seni bela diri milik Hojang Dai. Dia adalah satu-satunya saingan bebuyutku." Mendengar itu, Wonwi pun pura-pura terkejut. Ia berkata, "Benarkah yang Anda katakan bahwa kerangka itu adalah Master Hojang Dai dan pedang ini juga pernah dipakai olehnya?" Melihat reaksi Wonwi, peri pedang pun berkata kepada Iron, "Kau harus terbiasa melihat tingkah Wonwi, karena dia akan terus melakukan aktingnya di hadapan Sang Evil." Kemudian, Sang Evil kembali berkata, "Setelah Hojang Dai mati, cuma aku satu-satunya orang yang tahu betul mengenai teknik Luminous Star miliknya, dan aku akan membantumu menyempurnakan teknik berpedangmu itu. Dan aku juga berpikir untuk menyembuhkan dantianmu yang telah rusak. Sekarang bagaimana, apakah kau mau menjadi muridku?" Dengan memberi hormat, Wonwi berkata, "Saya, So Wonwi, kadet rank menengah, memberi hormat kepada Anda, Master." Kemudian, terdengar suara Juabek berkata, "Tuan, bagaimana dengan kami? Apakah kami akan diangkat menjadi murid Anda?" Sang Evil berkata, "Meski kalian berdua sangat ceroboh, tapi aku tidak bisa mengabaikan orang yang sudah mempelajari teknik bela diriku begitu saja. Jadi, aku akan menerima kalian juga." Setelah mendengar itu, Juabek dan Wahyun pun memberi hormat kepada Sang Evil, persis seperti apa yang telah dilakukan Wonwi. Dan sambil tersenyum, Wonwi berkata, "Aku tidak menyangka mempunyai saudara junior seperti kalian." Tiba-tiba, Sang Evil tertawa dengan sangat keras. Ia berkata, "Hojang Dai, apa kau melihatnya? Orang yang mirip seperti dirimu sekarang telah menjadi muridku. Dan ini secara teknis adalah kemenanganku." Kemudian, terlihat Sang Evil menemui kerangka Master Hojang Dai. Dengan santai, ia berkata, "Apa kau baik-baik saja, Hojang Dai? Dengan ini, aku akhirnya sudah melewatimu. Tapi, hanya satu yang masih menggangguku. Siapa yang telah membunuhmu?" Oke semua, cukup sampai di sini dulu pembahasan alur cerita kita. Sampai jumpa di video selanjutnya.